seperti yang kita ketahui, 2 tahun kemarin kan kita mengalami pandemi COVID-19 ya. Banyak sekali yang terkena imbas, salah satunya adalah UMKM atau industri rumahan. Nah, pelaku UMKM atau industri rumahan itu lebih banyak adalah wanita. Nah, bagaimanakah para wanita-wanita pejuang ekonomi ini bisa menyesuaikan diri dengan ekonomi yang kita rasa semakin hari semakin nggak menentu gitu ya. Nah, apa pula peranan pemerintah atau mungkin dinas-dinas terkait untuk mencoba menguatkan kembali ekonomi menengah ini supaya tetap bisa bertahan begitu ya di tengah-tengah kondisi ekonomi yang terasa semakin sulit. Nah, kita nanti akan mengadakan obrolan santai dengan narasumber kita pagi hari ini. Juga kita akan melihat atau mengintip beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam rangka penguatan UMKM atau industri rumahan. Yuk kita lihat. Wah, ternyata ada kegiatan ibu-ibu lagi bikin kue nih. Ini adalah industri rumahan dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan. Kita intip lagi yuk. Kayaknya bikin nastar ya. Ini juga peminatnya banyak loh, seru. Jadi pengen ikutan. Kebetulan saya hobinya bikin kue juga nih, sahabat Damar Banten. Oke, kita lihat lagi. Ih, rame. Ih, rame. Ada Ibu Encop, kita sapa yuk. Oke. Assalamualaikum Ibu. Ya Allah, sehat Ibu. Sehat. Sehat ya Allah. Kayaknya udah agak lama nih nggak ketemu sama beliau ini. Kita ngobrol-ngobrol nih Ibu ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini lagi teman-teman. Iya. Ini rame banget, saya excited karena saya salah satu yang hobi banget bikin kue nih Ibu. Iya. Ini kegiatannya Ini dalam rangka apa? lagi latihan industri rumahan. Ibu-ibu Industri kasih rumahan. ya. Ini bikin nastar ya Bu ya? Teman-teman lagi diajarin bagaimana bikin nastar yang enak. Bikin nastar yang enak. Kemudian juga putri salju. Putri salju. Iya. Ibu-ibu sayang kasih say hello dong sama sahabat Damar Banten. Sahabat Damar Banten. Damar Banten. Ya, sehat alhamdulillah. Ya, ibu-ibu ini juga kita kasih say hello untuk sahabat Damar Banten. Iya, biar satu lagi ya. Oh iya, silahkan Ibu. Tadi ini yang pertama kali saya lihat. Iya, siap. Bunda, kita kasih salam dulu ya untuk sahabat Damar Banten. Iya, ya. Ini kelompok ya. Halo. Terima kasih Ibu. Ya. Mudah-mudahan enak ya dilanjut Bunda. Oke. Ya, ini sebenarnya mereka ini para ahli-ahli kue. Tapi kita kuatkan lagi kemampuannya. Mudah-mudahan kapasitasnya, skillnya bertambah lagi. Iya. Ini keren banget ini, bukan yang namanya ibu-ibu kan biasanya cuma sekedar di rumah mengurus urusan dapur aja, tapi kalau diberikan pelatihan kayak gini kan ini bisa bermanfaat, apalagi kalau dekat-dekat mendekati hari raya gitu ya Bu ya. Ini luar biasa karena setiap kali hari raya saya sendiri juga nyari. Nah, ini bisa diberdayakan ya Bu ya. Selain itu juga kan kalau lagi minum teh di rumah ada temennya. Iya. Terus juga bisa ngajak suaminya praktek kue. Betul. Mesra banget kan bikin kue bersama sama anak dan suami di rumah. Tapi ini keren loh Bu, maksudnya yang namanya ibu rumah tangga itu kan
biasanya sih hanya tok di rumah saja mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami. Tapi kalau diberikan kegiatan seperti ini kan seperti apa ya? Di-refresh gitu loh Bu, di-refresh gitu, ketemu sama banyak orang itu juga sudah pengalaman luar biasa gitu Bu. Hiburan. Betul. Ditambah lagi dengan berbagi resep, berbagi pengalaman, mungkin di situ juga kan ada yang sudah punya apa ya, pengalaman jam terbang lebih ya Bu ya untuk membuat kue dengan mungkin kapasitas yang besar gitu ya Bu ya. Kita naik ke atas. Nah, untuk Bu Encop sendiri kan Bu Encop ini lebih kepada pemberdayaan perempuan di UMKM Kota Serang ya Bu ya. Industri rumahan. Industri rumahan Kota Serang ya Bu ya. Nah, bagaimana ini Bu minat atau apa ya para peminat dari ibu-ibu ini untuk pelatihan-pelatihan seperti ini Bu? Ya, saya senang karena ibu-ibu tuh sebenarnya antusias sekali. Karena bikin kue itu sangat akrab lah dengan ibu-ibu. Betul. Ya. Hanya memang kita KPPI belum bisa menyentuh banyak. Iya. Jadi baru bertahap demi sedikit. Iya. Ya mudah-mudahan dengan waktu berjalan dan waktu, ya. Program yang konsisten, mudah-mudahan semua perwakilan yang ada di Kota Serang bisa tersentuh. Bisa dirangkul ya Bu, ya luar biasa. Bu, kalau untuk pelatihan-pelatihan seperti ini sudah berjalan berapa lama ya Bu kira-kira KPPI? Ya sejak tahun berapa ya? Kayaknya kita sudah hampir 3 tahun. 3 tahun ya Bu, tahun ya, kita melakukan industri rumahan. Orangnya tentu saja berganti-ganti dan pasti bertambah ya Bu ya. Bertambah. Ini obrolan kita semakin seru Bu. Kayaknya saya pengen ngobrol lebih dalam lagi deh sama Ibu. Oh iya, kita boleh. ngobrol mari Bu. Oh yes. Sahabat Damar Banten, masih bersama saya Ayu Abdul Aziz di sini dan juga masih bersama narasumber kita, wanita yang luar biasa dari Banten nih, ada Ibu Encop Sofia. Beliau ini merupakan anggota Dewan Provinsi Dapil Kota Serang dari fraksi Partai Gerindra, yang mana juga sebagai Ketua DPD KPPI DPD Banten ya Bu ya. Banten. Nah, ini jadi tuan rumah ya. Iya. Tuan rumah acara masak-memasak hari ini gitu Iya, ya Bu ya. betul. Nah, untuk obrolan kita berikutnya, sahabat Damar Banten, pada bincang ringan, padat dan bermakna kali ini kita akan bahas mengenai penguatan ekonomi perempuan melalui industri rumahan. Tadi kita sudah intip-intip sedikit ya Bu Encop ya mengenai kegiatan di dalam soal pembuatan kue nastar dan kastengel dan Putri Salju. Iya. Putri Salju tadi tuh ya. Ini menarik sekali. Di dalam itu rame, berarti kan antusiasme masyarakat terutama ibu-ibu ini tinggi ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Nah, kita juga kan baru 2 tahun kemarin nih Bu ya kita mengalami yang namanya pandemi Covid. Ini banyak sekali perubahan-perubahan yang kita rasakan, termasuk salah satunya yang secara signifikan kita rasakan adalah perubahan ekonomi Ibu ya kan ya. Nah, yang seperti yang kita ketahui bahwa para pelaku UMKM adalah wanita atau perempuan. Nah, di Banten sendiri ini juga sudah lumayan tinggi ya Bu ya sebagai para pelaku UMKM ini atau industri rumahan ya Bu ya. Nah, seberapa penting sih menurut Ibu Encop peran perempuan dalam menguatkan ekonomi keluarga? Oh iya. Sangat penting sekali. Iya. Sebenarnya perempuan itu udah sejak dulu itu sering diberikan tanggung jawab ya untuk memanage ekonomi keluarga. Iya, iya. Baik yang perempuan dalam masa lalu orang sebut tradisional, Iya. apakah perempuan yang modern Iya, gitu ya. iya, iya. Itu memang perempuan itu sudah akrab bagaimana memanage ekonomi keluarga, terutama pada masa pandemi. Iya. Masa pandemi kemarin ya ternyata perempuan dari berbagai level, Iya. saya anggap level atau apa ya, berbagai pilihan hidupnya. Ada yang ibu rumah tangga, Betul. ada yang bekerja gitu Iya. ya. Ternyata kan pada masa Covid ternyata banyak perampingan. Iya. Sehingga ternyata perempuan-perempuan yang dulunya hanya memikirkan rumah tangga, Iya. mulai kemudian dilirik, kemudian bisa
menguat. Menurut Ibu Encok sendiri nih, apakah industri rumahan ini dapat menguatkan ekonomi keluarga, Bu? Iya, saya kira memang penguatan ekonomi keluarga itu kan karena industri rumahan tuh di rumah ya. Betul. Di rumah. Jadi makanya disebut industri rumahan karena dilakukannya itu masih sangat sederhana. Iya. Dari rumah bisa saja yang ke pasar dia, Iya. yang mengelola dia, gitu kan, yang menjual juga dia. Iya, Nah, yang mengatur penghasilannya juga akhirnya dia juga, begitu ya Bu ya. Jadi penting industri rumahan ini dalam penguatan ekonomi keluarga, setidaknya keluarga kan tertopang. Iya. Mulai dari industri apa yang dibuat, setidaknya keluarga merasakan. Betul. Misalnya kalau bikin kue misalnya ya minimalnya keluarga juga sudah ikut nyicip gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua itu juga bisa memperkuat dapur ngebul ya. Dapur ngebul, iya. Gitu. Karena seperti yang kita ketahui selama COVID kemarin ini kan banyak perampingan seperti yang Ibu Encok bilang tadi ya, banyak pegawai yang dirumahkan atau mungkin wanita yang tadinya memang kepala keluarga tiba-tiba di-cut atau ya terkena perampingan tadi. Nah, dengan adanya industri rumahan ini juga mungkin sedikit banyaknya bisa membantu begitu ya Bu ya, untuk kembali memulihkan ekonomi yang sempat kolaps selama COVID kemarin ya Bu ya. Nah, kemudian nih mengenai KPPI nih Bu nih, bagaimana strategi KPPI untuk menguatkan kapasitas perempuan dalam membangkitkan ekonomi keluarga? Nah, KPPI dalam menguatkan ekonomi perempuan, memang kita sentuh dengan program industri rumahan. Iya. Nah, industri rumahan ini pertama bertujuan bagaimana menguatkan skill. Jadi yang kita undang ini terdiri dari pesertanya, dari memang yang dia sudah punya skill di industri rumahan, atau dia bercita-cita untuk memperkuat usaha gitu. Maka di situ capacity building yang kita buat, yang kita tambahkan, dia tambah skill. Kemudian yang lainnya juga cara berpikir dan bertindak serta berperilaku dari industri rumahan itu sendiri, bukan sekedar kita diajarin bikin kue atau diajarin bikin kerudung atau fashion ya kemarin itu baju gitu ya. Tetapi dikasih capacity building juga tentang makna pentingnya perempuan berdikari, makna pentingnya perempuan memperkuat ekonominya. Gitu. Itu capacity building satu racikan yang kita tambahkan di dalam pelatihan industri rumahan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga memberikan pengertian pentingnya jaringan, betul. Pentingnya pemasaran. Nah, pemasaran dan jaringan ini kita nggak usah berpikir yang jauh-jauh. Jaringan ini adalah yang terdekat. Yang terdekat itu siapa? Masing-masing peserta itu adalah jaringan, bisa saling riset, bisa saling menguatkan, bisa saling bertanya bentuknya dan lain sebagainya, packagingnya gitu ya. Kemudian selanjutnya juga bisa pemasaran itu melalui media gitu. Jadi sekarang harapannya setiap peserta itu dia punya mentalitas mau berbagi ilmu, mau menerima ilmu, mau menerima kritikan dan mau berbagi gitu. Dan mau berjuang bersama-sama menguatkan ekonomi perempuan. Karena yang namanya perjuangan penguatan ekonomi keluarga itu tidak bisa sendirian. Jadi memang harus kompak di dalam keluarganya, betul. Gitu ya, saling pengertian, saling menguatkan. Kemudian juga ada komunitas atau jaringan yang bersama-sama. Ya, mudah-mudahan itu menjadi sumbangsih kita
untuk mengekspresikan diri sebagai apa, sebagai manusia ya, yang itu juga bagian dari perjuangan, sehingga kemudian mereka bisa berdikari di dalam apa, melalui ininya sendiri, kemampuannya sendiri. Iya betul, karena setiap wanita itu kan, setiap perempuan itu pasti punya passion atau punya apa ya, kemampuan di bidang masing-masing ya. Salah satunya adalah fashion tadi, atau mungkin memasak tadi. Nah, dengan adanya komunitas seperti ini nih Bu, yang tadi kita intip sedikit tadi ini, kita rasanya bisa berbagi ya jaringan tadi, berbagi informasi, berbagi ilmu juga gitu kan. Saya yakin kawan-kawan ibu-ibu yang di dalam ini juga pasti apa ya, lebih tercerahkan gitu ya Bu ya. Oh ternyata kalau untuk memasarkan sekarang lebih mudah, ada media sosial. Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Itu keren banget nih Bu ya. Baik sahabat Damar Banten, masih bersama dengan Ayu Abdul Aziz di sini, juga masih bersama dengan narasumber hari ini Ibu Encok Sofia. Ibu masih ngobrolin seputar industri rumahan nih Bu. Nah menurut Ibu Encok sendiri, bagaimana peluang industri rumahan ini nih? Apakah bisa dijadikan penopang ekonomi utama begitu Bu? Atau pendapatan utama gitu Bu? Ya sebenarnya tergantung dari keluarganya. Apakah industri rumahan ini akan menjadi satu penopang utama. Itu tergantung ya, dari satu keluarga dengan keluarga lainnya mungkin berbeda. Tetapi kalau potensi untuk menjadi penopang utama itu juga bisa. Karena di dalam industri rumahan ini kan sebenarnya banyak hal yang bisa dikembangkan. Mulai yang tadi skillnya sederhana, kemudian kita tambah bagaimana skillnya itu lebih meningkat. Kemudian yang kedua tadi, yang tadinya asik sendiri, kemudian bersama dengan KPPI dan Dinas Pemberdayaan Perempuan melalui program industri rumahan, kemudian juga bertambah jaringan gitu kan. Kemudian yang lainnya itu juga kualitas. Yang tadinya sederhana nambah. Nah itu jadi ada. Selain itu, kalau kita mau serius di industri rumahan, itu juga kan kita mesti punya ini loh, sertifikat industri rumahan. Ya, berarti harus difokuskan begitu ya Bu ya. Dan untuk mengurus sertifikat, kalau kita sudah ada sertifikat industri rumahan, itu produk kita juga sudah boleh dipasarkan, bisa dipasarkan di pasar modern. Tidak hanya lingkungan sekitar atau lingkungan terdekat saja ya Bu ya, tapi sudah bisa mungkin merambah ke pasar-pasar tingkat provinsi, pasar-pasar gitu ya, modern, pasar-pasar modern. Jadi skupnya bisa besar, bisa lebih besar lagi. Kan di situ kan dipastikan untuk mengurus sertifikasi industri rumahan itu kan dipastikan higienisnya, apanya gitu, izinnya. Oh iya, berarti nanti akan ada yang mendata begitu ya Bu ya, memeriksa gitu ya Bu ya, kelayakan begitu. Kalau kita sudah serius di industri rumahan dan kita mau bikin industri rumahan ini menjadi lebih besar, menjadi fokus utama tadi, bisa seperti itu. Bisa seperti itu ya. Bisa, bisa. Jadi dalam tanda kutip kita punya pabrik ya, dan punya karyawan, begitu ya. Iya, sepertinya kalau untuk kalau ruang lingkupnya sudah lebih besar, berarti kan bisa memberdayakan ibu-ibu sekitar begitu ya Bu ya. Karyawannya biasanya sih diambil dari tetangga-tetangga sekitar begitu ya Bu. Ini keren, berarti menambah value ya, menambah value supaya kita jadi lebih bermanfaat lagi gitu untuk lingkungan sekitar ya Bu ya. Jadi bisa menjadi penopang utama ekonomi. Kalau pilihan dari sahabat-sahabat KPPI yang ikut itu pilihannya mau memperbesar industri rumahan, itu potensinya ada. Gitu. Tapi kalau misalnya
hanya penopang tambahan juga bisa. Juga bisa, iya. Jadi kalau sudah punya skill itu sangat enak. Iya. Tapi rasanya kalau udah punya skill kemudian sering dipoles lagi, kayaknya kalau nggak dikembangkan sayang gitu ya, Bu Encop ya. Nah, ini mengenai tantangan nih Bu nih. Setiap profesi itu kan pasti ada tantangannya ya Bu ya. Nah, ini tantangan apa aja sih Bu dalam merintis industri rumahan Bu? Tantangannya? Iya. Saya kira tantangannya itu kemauan tentunya. Kemauan dari dalam kemauan sendiri dari keluarga ya. Keluarga juga. Misalnya Penghalang dong Bu biasanya Bu. Iya kan tantangan dong. Iya. Kalau tantangan itu mulai karena industri rumahan itu kan dilakukan di rumah kan. Iya. Dengan kemampuan yang sangat sederhana. Iya. Kalau misalnya anak kita tidak suka, suami kita tidak suka, kita juga tidak bisa mengembangkan. Udah sih mah ngapain sibuk-sibuk bikin kue gitu, rumah berantakan, rame manggilin mamah-mamah sekitar gitu ya. Padahal lagi berbagi ilmu di situ ya. Atau ketika dia melakukan, kan pelaku industri rumahan ini kan di rumahnya. Iya. Ya, jadi tantangan pertama itu keluarga. Kalau keluarga tidak dukung, tidak jadi. Biasanya tidak jalan begitu ya Bu ya. Kalau pengen cukup lebih besar, tantangannya adalah lemahnya jaringan. Kadang-kadang saya mau ngajak siapa ya, saya ini pengen menguatkan ini, kira-kira siapa ya yang mau ya bersama-sama dengan saya, itu juga satu tantangan, jadi jaringan. Makanya di KPP ini berupaya nih, nambah bagaimana bunda-bunda itu punya jaringan yang banyak dengan hobi yang sama. Nah, ketiga itu permodalan. Nah, kalau kita ngomong permodalan itu bukan sekedar modal uang, sarana prasarana, tapi permodalan itu adalah mental. Ketika dia berpikir, dia percaya bahwa dengan kemampuannya dia bisa mengembangkan dirinya melalui industri rumahan. Itu mentalnya dia harus tantangan mental. Jadi modal dulu mental gitu ya Bu ya. Iya. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberikan modal yang banyak bagi manusia, kayak kaki, tangan, nafas, feeling itu kan modal yang sangat besar. Jantung, kalau kita sakit jantung itu berapa ratus juta kita harus ngobati. Nah, dalam keadaan sehat itu sebenarnya kita sudah punya modal. Nah, ditambah modal mental, bagaimana kita berpikir untuk berdiri berdikari, kemudian kita independen secara ekonomi. Nah, itu mental. Itulah yang membuat kemudian motivasi memasak bukan sekedar memasak, tapi memasak adalah bagian dari perjuangan ekonomi kerakyatan. Minimal untuk keluarganya sendiri. Untuk keluarga, betul. Nah, menurut Ibu sendiri, Bu menilai atmosfer masyarakat Kota Serang sendiri ini seperti apa? Nah, kira-kira menurut Ibu industri rumahan yang seperti apa sih yang cocok untuk warga Kota Serang? Kalau industri rumahan itu cocok aja Bunda. Yang penting bahwa mereka punya skill yang ditekuni. Yang pinter bikin rangginang, cocok juga industri rumahan rangginang. Kue-kue basah bisa, kue-kue kering bisa, pesen bisa. Yang penting itu betul-betul ditekuni, betul-betul hobinya tidak loncat-loncat. Disusur, misalnya saya kayaknya jago bikin rengginang misalnya gitu ya. Terus bandingkan dengan kalau lagi jalan-jalan, atau punya siapa, rangginang punya siapa. Rangginang itu kok ternyata ada, misalnya ternyata ada tambahannya ya. Entah itu tambahannya itu ikan misalnya gitu ya. Ternyata ada kreasi-kreasi baru. Nah, dia mau mengembangkan, mau berinovasi gitu, mau inovasi. Nah, yang KPPI lakukan baru menyapa ibu-ibu yang masih sederhana sekali di industri rumahannya.
Kenapa yang kita sapa adalah yang sederhana? Memang fokus di KPPI itu yang sederhana dulu, yang sederhana. Ini levelnya masih level elementary, kalau level dasar. Iya, level dasar. Jadi yang penting bagaimana ibu-ibu kalau bikin kue yang dia biasa bikin kue itu semakin meningkat kualitasnya. Yang tadi itu kualitas meningkat, jaringan bertambah, mentalitas, cara berpikir, cara bertindaknya itu lebih luas gitu. Berpikirnya lebih luas dan percaya diri, tidak malu. Kadang-kadang kan bikin kue tapi malu-malu memasarkannya, aduh kemana ya, udah deh ke saudara aja, akhirnya begitu ya Bun ya. Padahal kalau dipasarkan melalui media sosial sekarang ini kan sudah jejaringnya sudah seperti itu ya, itu bisa lebih dikenal lebih luas lagi, dan untuk tahu media sosial kalau kita nggak tahu kan kita bisa tanya anak, bisa tanya sahabat, teman. Nah kalau kita teman-teman ibu-ibu yang disapa oleh KPPI melakukan pelatihan industri rumahan, ini kan dia bertambah jaringan. Betul. Minimal di antara mereka sendiri bisa menguatkan ekonominya. Iya. Keren banget ini ngobrol pagi hari ini. Nah untuk pertanyaan terakhir Bu Encop nih, harapan kedepannya untuk perkembangan industri rumahan. Harapannya, pertama harapannya itu bahwa setiap kali ibu-ibu yang disentuh oleh KPPI untuk penguatan industri rumahan, mereka punya skill yang meningkat dan juga ada rasa percaya diri dan percaya diri sebagai perempuan bisa survive ekonominya melalui tangannya sendiri. Terus yang kedua, nilai solidaritas itu yang mulai dibangun, bagaimana dia terpikir, memikirkan mulai dari keluarga, masyarakat dan semuanya. Jadi dia sudah terpikir bahwa dia itu adalah bagian manusia yang potensial, yang itu berguna mulai dari lingkungannya sampai lingkungan yang lebih besar. Betul. Kalau secara kelembagaan, kita pengen juga meningkatkan yang pernah ikut dalam pelatihan industri rumahan ini, mereka bisa mendapatkan izin industri rumahan agar karya-karyanya itu bisa dipasarkan lebih luas di pasar modern dan pengembangan dirinya bisa lebih panjang lagi. Dan yang ketiga, harapan juga sih, ini salah satu mimpi ya Bu Ayu, Ayu, salah satu mimpi. Kita pengen juga nih teman-teman yang sudah kita dampingi, kita buatkan rumah produksinya yang itu pemasarannya jadi diproduksi di tempat mereka, kita bantu pemasarannya. Kita bantu pemasarannya, siapa tahu ada fansnya KPPI yang ikut juga mau memberdayakan perempuan, dia beli di situ. Kemudian ya mungkin juga yang lain-lain gitu, kita ikut mempromosikan. Itu sih mimpi besarnya. Dan juga di dalam situ ada pelatihan-pelatihan gitu, pelatihan-pelatihan. Misalnya kalau kita jual rangginang, kita ada juga workshop bagaimana membuat rangginang, yang itu siapa saja orang bisa ikut gitu, entah itu jadwalnya hari apa dan hari apa. Itu mimpi besar namanya ya. Insya Allah, semoga segera terrealisasi. Amin. Itu tadi harapan-harapan yang luar biasa. Semoga kedepannya juga KPPI bisa menyentuh lebih luas lagi, lebih banyak lagi mama-mama, perempuan-perempuan di Kota Serang untuk lebih memberdayakan dirinya untuk kemudian menopang ekonomi keluarga. Begitu ya Bu Encop ya. Baiklah, demikianlah sahabat Damar Banten, bincang-bincang kita pada hari ini. Menarik sekali, rasanya saya juga sedikit terupgrade nih. Untuk mama-mama jangan ragu, jangan takut untuk mengupgrade kemampuan diri sendiri. Supaya apa? Supaya lebih berkembang lagi, supaya lebih luas lagi jaringannya ya untuk membuka industri rumahannya. Jangan ragu juga untuk terus belajar dan cari-cari ilmunya bagaimana untuk memasarkan industri rumahannya ya. Dan untuk pagi hari ini juga terima kasih untuk KPPI atas acaranya yang luar biasa keren hari ini, untuk waktunya.
ngobrol-ngobrol kita di waktu yang sangat sebentar ini Bu Encop ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda juga ya Bu Encop ya. Terima kasih. Untuk sahabat Damar Banten TV, jangan lupa klik like, kemudian subscribe dan komen. Kalau bisa dibagikan lagi ya, supaya kita jadi lebih luas dan lebih banyak lagi kawan di sahabat Damar Banten TV. Saya Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.